Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Twilight atau Rembang yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliputi 5 benua, sejak dari New Zealand di selatan bumi dan sampai ke wilayah Arktik yang meliputi 5 teritori politik, 4 di Eropa yaitu Finlandia, Islandia, Greenland, Iceland, kemudian 1 di Amerika Serikat yaitu negara bagian Alaska. Kali ini saya akan melanjutkan serial digital forensics untuk mendeteksi kehadiran fajar di Masjid Al-Aqsa. Tanggalnya adalah 12 Juli 2023. Jadi data ini 2 tahun yang lalu saya ambil. Untuk itu saya akan share file saya. Baiklah, ini judul videonya. Jadi seri keempat dari Digital Forensics. Pada 12 Juli 2023, adzan subuh di Masjid Al-Aqsa sekitar 41 menit terlalu awal. Artinya bagaimana? Artinya pada saat azan itu fajar belum ada. Karena fajarnya itu baru lahir kira-kira 41 menit kemudian. Nah, ini saya punya buktinya. Jadi ini adalah seri yang keempat ya. Seperti biasa saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Pendahuluan. Sebelum memulai itu, saya akan kembali mereview sebuah disertasi dari sebuah universitas di Jerman. Judulnya adalah The Calculation of Islamic Prayer Times According to Four Sunni Schools. Ya, artinya adalah perhitungan waktu sholat bagi Muslim menurut empat mazhab Sunni, yaitu Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Nah ini adanya penulisnya adalah Dr. Harun Akaroglu, orang natifnya adalah orang Turki ini. Universitasnya adalah Berliner Institut für Islamische Theologie, ya, dari Humboldt Universität zu Berlin. Ya, jadi ini sangat bagus sekali sebetulnya anunya. Nah, diantaranya adalah gini. Dari buku ini, ya karena dia hanya literatur review ya, mereview ulama klasik Muslim, Fajar dan Isya itu ya adalah terjadi saat awalnya Fajar atau menghilangnya syafaq itu terjadi antara sekitar 17 derajat sampai 19 derajat. Ya. Cuman persoalannya ini memang ini murni kajian teoritis ya, artinya berdasarkan apa itu kajian turats dari ulama-ulama yang masuk dalam 4 mazhab di atas, berdasarkan manuskrip ulama-ulama Muslim abad pertengahan ya, itu abad pertengahan. Kalau tidak salah itu abad 7 ke 9 gitu ya. Oh, maaf. Nah, yang jadi problem utama adalah memang tentu saja bukan kewajiban dia ya, si promovendus ini, karena memang si calon dokter ini, karena memang dia kajian teoritis isinya itu. Nah, ini adalah jadi dalam buku ini, dalam disertasi ini
tidak ada satupun data real yang digunakan. Ya, tidak ada satu data real pun yang digunakan. Itu jadi anunya. Nah, persoalannya, perbedaannya dengan studi yang sedang kita lakukan, studi yang kita lakukan sekarang ini justru fokus pada kelahiran Fajar Shodiq, True Fajar ya, menggunakan real twilight data, data rembang yang sesungguhnya, yang direkam menggunakan sensor modern. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau ini teoritis, ini kita bandingkan apa yang terjadi di teoritis yang antara 17-19 derajat di bawah derajat di bawah ufuk itu dengan kenyataannya dengan menggunakan data real gitu ya. Oke. Nah, untuk itu saya sudah menampilkan 3 buah data untuk Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tanggal 3 Juli, tanggal 4 Juli, kemudian 1 Agustus. Nah, sekarang 12 Juli ya, 12 Juli 2023. Daerah yang objek yang kita ambil adalah ini Masjid Al-Aqsa, ini adalah tembok ratapan kaum Yahudi, ini untuk pria, yang ini untuk wanita. Ya, cuman kalau idealnya sebetulnya kalau saya bisa mengambil seluruhnya ya. Tapi persoalannya adalah di sini kalau malam hari itu sinarnya sangat terang benderang sehingga mengganggu lah gitu ya. Sebetulnya dengan teknik yang canggih bisa saja di filter ini nggak apa-apa. Cuman persoalannya kemudian menjadi ribut kan, orang wow itu banyak, itu mundurnya karena sinar, polusi cahaya dan sebagainya. Jadi untuk menghindari itu saya ambil aja ini datanya itu. Jadi saya ambil videonya adalah daerah ini saja. Oke. Nah, sekarang dari itu kemudian apa tuh, karena video itu adalah resolusinya itu, kerapatannya itu setiap 1 detik itu adalah ada 30 foto. 1 detik 30 foto. Jadi kan bisa dalam, kalau kita video itu 1 jaman itu bisa ratusan ribu fotonya itu. Jadi kemudian kita sampling, kita konversi video itu menjadi foto-foto lepas. Nah, ini foto pertama, ini foto nomor 30 ya, foto number. Waktunya ini 4:14.4, jadi pukul 4 lebih 14 menit 4 detik. Pada saat itu matahari sekitar 17 derajat di bawah ufuk. Ya, ini memang sebetulnya dari foto nomor 1, cuman tidak nggak tahu, saya menggunakan aplikasi Action namanya ya, berbayar itu. Tapi beberapa kali itu terjadi agak ini, kalau jadi 1 sampai 29 itu masih blank, belum ada gambarnya. Tapi uh, uh, timing sudah tickling ya, apa tuh, waktu sudah tickling, sudah berjalan gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita dapat foto nomor 30. Jadi seharusnya saya mulai mungkin sekitar 18 derajat di bawah ufuk, tapi ke saat ini ternyata baru 16,5 derajat baru di bawah ufuk. Ini standar deviasi. Ini adalah statistik daripada ini. Itu anulah, banyak sekali di buku-buku statistik anunya, teorinya bisa dipelajari. Kemudian untuk memperolehnya ya kita bisa hitung sendiri, saya hitung sendiri ini. Tapi kalau misalnya mau ya bisa aja kalau Anda melihat metadata dari foto ini, itu pasti akan diberikan standar deviasinya itu sama. Ya, sama. Cuman saya menghitung sendiri karena supaya itu menjadi file yang bisa langsung diproses dalam satu proses komputer gitu, apa tuh, dalam algoritma yang langsung. Jadi ini foto pertama. Nah, foto yang terakhir itu adalah foto nomor 222. Pada saat itu sudah pukul 5:18.04. Jadi ini sudah terang tanah lah ini. Nah, inilah yang tanda kehadiran fajar itu kan sebetulnya ketika horizon ini mulai terdeteksi, itulah fajar sodik sebetulnya. Karena itulah yang ditegaskan dalam Al-Baqarah 187. Makanlah dan minumlah sampai anunya, ayatnya agak panjang ya. Kemudian yang di tengah-tengah itu wakulu washrobu hatta yatabayyana lakum khaitul abyadu minal khaitil aswad minal farj.
Makanlah dan minumlah, artinya kita mau kalau berpuasa itu silakan makan dan minum sampai terang bagimu benang putih dan benang hitam pada saat fajar. Itu ini ufuk ini mulai kelihatan. Nah, kalau ini kan sudah sangat jelas sekali. Awalnya di mana? Nah, jadi kita harus mencari titik kehadiran fajar itu antara foto yang tadi nomor 30 dengan foto nomor 22 ini. Itu intinya. Oke. Kemudian metodologi dalam estimation model. Estimation model itu kan yang menentukan di mana sebetulnya kehadiran fajar tadi itu kan antara foto nomor 30 dengan foto 2022 itu. Metodologinya adalah seperti ini. Pertama, original video itu saya konversi menjadi still images dengan temporal resolusi 20 detik. Jadi yang tadinya 1 detik ada 30 foto, sekarang saya cuma ambil saja setiap 20 detik. Setiap 20 detik. Nah, tidak apa-apa, itu masih sangat memenuhi standar akurasi. Saya sangat hati-hati dalam hal ini. Kemudian setiap 5 yang 20 detik tadi itu kita sampel lagi menjadi sekitar 100 detikan kan. Ini adalah khusus untuk mathematical modeling. Mathematical modeling ya. Jadi sebetulnya yang 20 detik itu siap, kita siapkan. Tapi untuk mathematical modeling kita hanya menggunakan yang setiap 100 detik itu. Tapi setiap saat yang 20 detik kali itu diperlukan masukkan, di include gitu ya. Gitu. Kemudian kita melakukan pemodelan dengan higher degree polinomial. Biasanya antara polinomial derajat 3, 4 atau 5. Nah, ini dalam matematik silahkan anulah. Saya tidak bisa menjelaskan dengan terlalu detail, tapi intinya adalah higher degree polynomial itu model digunakan, yaitu polinomial degree 3, degree 4, dan degree 5. Di luar itu saya sudah coba tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Kemudian dengan pemodelan matematik itu kita menentukan titik ekstrimnya di mana. Jadi kalau anunya adalah begini, naik ke atas berarti ekstrim bawah yang dianukan. Kalau untuk Isya anunya turun begini, nah sistem ekstrim atas yang dicari kan gitu. Jadi itu ekstrim point diidentifikasi, itulah indikasi dari momen kehadiran fajar atau menghilangnya syafaq kalau itu untuk waktu Isya. Nah, kemudian saya juga menghitung root mean square error RMSI untuk memperoleh eh, apa ya semacam feeling bahwa seberapa akurat pemodelan matematik kita. Ini adalah sangat uh, untuk seorang peneliti itu sangat baik sekali. Tapi itu mungkin secara praktis tidak terlalu diperlukan, tapi saya bisa punya feeling yang lebih anulah. Kemudian tentukan juga waktu sunrise kalau untuk fajar, kalau untuk Isya ya sunset ya, waktu matahari terbang, dan kapan astronomical dawn itu, fajar astronomis itu. Karena Masjid Al-Aqsa ini masih menggunakan fajar astronomis. Jadi ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk itu azan. Nah, itu persoalannya. Jadi kita harus lihat berapa jauh kita melesetnya ini. Kemudian astronomical twilight itu rentangnya. Jadi astronomical dawn titiknya, kemudian dari astronomical dawn sampai dengan syuruk itu, sampai dengan sunrise itu adalah astronomical twilight. Itu berapa? Kemudian real twilight itu sejak kehadiran fajar yang sesungguhnya, true dawn, sampai dengan syuruk. Itu juga kita hitung. Nah, ini maaf. Ada beberapa informasi yang relevan yang lain bisa juga dianalisa. Oke. Nah, itu adalah begini. Anunya. Jadi ini adalah tadinya nomor fotonya ya, 30, 40, 50. Di sini lebih jarang karena dia datar aja nih, datar ya. Jadi ya udah saya bikin 40 aja. Apa setiap 10 foto aja. Artinya kalau 10 foto itu 10 kali 20 detik berarti 200 detik kan ini.
nggak apa-apa. Tapi begitu sudah mendekati ini, 5 detik ini, 5 detik, apa 5 foto ya, 20 ke 25 itu 5, ini 5, 5. Jadi itu supaya memperoleh anu yang lebih akurat lah kira-kira gitu. Nah kemudian data ini waktu, kemudian ini matahari, kedudukan matahari 16,5 derajat di bawah ufuk, 15,9, terus sampai mendekati syuruk. Syuruknya itu nanti kira-kira 0, 0 derajat di bawah ufuk matahari. Tapi ini jadi ini. Nah ini adalah standar deviasi. Nah yang saya gunakan untuk pemodelan matematik itu hanya ini saja nih. Ini dengan ini. Jadi nomor foto dan ini. Saya sama sekali menutup ini. Saya tutup dulu ini. Saya tidak melihat ini supaya tidak bias. Ya, saya tidak gunakan ini jam dan ini. Nah, kemudian kita tentukan ternyata fajar itu muncul pada foto ke 125. Nah, ini 125 pada saat pada saat standar deviasinya 28,5. Nah, baru saya melihat waktunya kapan itu. Ternyata waktunya adalah pukul 4, 45, 44. Jadi ketika matahari 11,1 derajat di bawah ufuk. Nah, ini titik kehadiran fajar itu. Jadi karena setelah titik ini dia exponentially increase. Apa tuh secara eksponensial naik gitu. Nah, inilah model matematik apa yang anu ya untuk pemodelan matematik ini adalah polinomial derajat 5. Nah, cuman ini yang harus saya tekankan juga bahwa ini adalah pemodelan untuk grafis ya. Grafis yang diberikan oleh Excel ya. Jadi ini yang titik putih-putih ini. Kalau data fisiknya itu yang merah-merah ini. Inilah yang uh, standar deviasi 28,9 karena ini kan standar deviasinya sumber Y-nya ini. Nah, atas dasar ini kemudian dimodel secara matematik. Cuman yang tertampil dalam gambar ini adalah pemodelan untuk grafis hasil dari Excel. Ini sama sekali tidak bisa digunakan. Kalau ini digunakan ini kacau. Ini hanya untuk keperluan grafis saja supaya supaya pembaca bisa melihatnya dengan karena Excel kan punya apa ya punya feature yang sangat baik untuk penampilan grafisnya kan. Jadi saya gunakan itu. Nah, pemodelan matematik yang sesungguhnya saya melakukan di GNU Octave atau di MATLAB. Nah, itu yang sangat akurat. Nah, kemudian untuk menentukan berapa ketinggi apa kehadiran fajar ini kapan. Nah, itulah diperoleh 11,1. Jadi ini hasil yang ini semuanya ini bukan menggunakan pemodelan ini. Ini hanya untuk keperluan visual saja ya. Jadi ternyata di Al-Aqsa pada 12 Juli 2023 itu azan subuh itu dilakukan pada pukul 4:04:43. Inilah pada saat matahari 18 derajat di bawah ufuk. Padahal itu masih gelap sama sekali. Nanti akan saya tunjukkan buktinya. Baru fajar sodik itu muncul pada 4:45, 44. Sehingga kalau ini dikurangi ini itu terlalu awalnya adalah 41 menit. Ya, 41 menit. Jadi ini sangat serius sekali. Jadi kalau secara teoritis, kalau kita menggunakan astronomical dawn atau fajar astronomis, ini sampai dengan syuruk itu 1 jam 37 menit 32 detik. Ini kecepatan rambat mataharinya 5,4 derajat per menit ya. 5,4 menit per derajat. Ini sangat jauh sekali. Kalau di ekuator itu kan sekitar 4 menitan per derajatnya. Ini 5,4 menit. Karena sudah agak lintang tinggi. Nah, jadi rentang twilight teoritis itu 1 jam 37 menit 32 detik. Padahal ternyata hanya 56 menit 31 detik yang sesungguhnya terjadi itu. Jadi kan jauh sekali. Kalau Anda sholat di sini, masih katakan azan, kemudian nunggu 10 menit, baru sholat gitu, baru katakanlah sholat gitu, masih 30 menitan fajarnya itu munculnya. Jadi Anda selesai sholat, belum ada fajar itu. Anda selesai sholat, fajar belum muncul. Bayangkan. Jadi ini menurut saya problem yang sangat serius bagi umat Islam di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Nah, itulah saya harus mengkampanyekan ini. Ini adalah dakwah menurut saya. Nah, verifikasinya bagaimana?
Jadi klaim saya bahwa fajar terjadi pada tadi saat matahari 11,1 derajat itu diverifikasi dengan aplikasi yang independen. Ini anunya. Pertama, saya menggunakan original image-nya. Original image itu foto-foto yang lepas yang tadi itu yang setiap 20 detik itu. Kita lihat secara visual, kita bisa bisa lihat kan gitu. Jadi itu original image. Kemudian yang keduanya adalah edge detection yang sekarang ini saya menggunakan ImageJ. Kalau yang pada 1 Agustus yang kemarin itu adalah dari GNU Octave ya. Jadi sama-sama edge detection, tapi itu lebih spesifik namanya Canny Edge Detection. Itu dari GNU Octave. Kalau ini ImageJ itu tidak diberi nama, namanya edge detection aja. Ini dua teknik ini akan saya gunakan untuk memverifikasi. Nah, inilah hasil verifikasinya. Jadi ini foto ke-30, foto aslinya ya, di atas foto asli. Foto ke-30 diambil pada 14.04. Saat itu matahari 16,5 derajat di bawah ufuk. Ini standar deviasi, saya kira nggak usah dianukan. Tapi saya sengaja cantumkan saja. Jadi adalah ini. Nah ini adalah edge detection. Edge detection itu bagaimana? Jadi kalau ada slope itu kemiringan. Misalnya ini ada pixel yang gelap di sini, ini ada yang putih, itu artinya kan tadinya gelap terus ada putih. Jadi ada slope seperti itu. Untuk threshold slope tertentu, kemudian komputer mendeliniasi ini, nah, tepinya itu. Nah, itulah makanya ini ada lampu ini di deliniasi ini ada lampu di deliniasi ini. Jadi ini adalah hasil. Nah, dari sini kedudukan matahari 16,5 derajat di bawah ufuk, pertemuan antara langit dan daratan dari fotonya yang itu kan seharusnya di sini ada garis. Tapi belum kelihatan. Komputer belum bisa menanukannya. Nanti kalau fajar sudah muncul, ini akan secara gradual ya, setelah perlahan-lahan ini garis ufuk ini akan kelihatan. Jadi pada 16,5 derajat di bawah ufuk belum kelihatan ada fajar muncul. Kita terus beranjak sedikit-sedikit. 15,9 belum ada juga. Maaf, ini sebetulnya yang akan kita tunjukkan ya. 15,4 belum ada. 14,8 belum ada. 14,3 derajat di bawah ufuk belum ada. 13,7, 13,1, 12,6, 12,0, 11,4, 11,1. Nah, ini algoritma saya namakan Saxon algorithm itu, yang tadi dengar pemodelan matematik dan sebagainya itu, ini terdeteksi ini, fajar ini mulai muncul. Tapi edge detection belum bisa mendeteksi ini. Jadi edge detection saya anggap tidak kurang sensitif lah dibandingkan dengan algoritma yang saya gunakan, saya kembangkan itu. Jadi 11,1, lihat perhatikan ini pukul 4, 45, 44. Nah, kemudian kita terus maju. 10,8 belum ada juga. 10,5, 10,2. Nah, ini sebetulnya sudah mulai kelihatan ini. Di komputer saya sudah mulai kelihatan. Tapi tentu saja kalau kita tidak sudah sebelumnya tidak tahu itu bakal ada ufuk di sini, agak susah juga ini 10,2. Coba agak ke sini lagi. Nah, ini sudah semakin jelas. Jadi pada 4,52 edge detection baru mendapatkan bisa mendeteksi ini ada edge detection ini 10,1 ini. Jadi edge detectionnya Pinnick ImageJ itu kira-kira ini 4,52. Jadi 7 menitan lebih lambat. Kira-kira 6-7 menitan lebih lambat lah kalau pakai ImageJ ini. Pakai edge detectionnya ImageJ ini. Jadi artinya algoritma Saxono algoritma itu lebih sensitif. Nah, ini semakin jelas ini. Nah, inilah ya, ini pada saat 9,7 derajatnya. Ini sesuai dengan Al-Baqarah 187 yang berbunyi wakulu washrobu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kalian khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswad minal fajr. Inilah
garis ufuk yang dimaksud dari dengan Al-Baqarah itu. Nah, terus tadi kesimpulannya. Pertama, pada 12 Juli 2023 di Al-Aqsa, di wilayah Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, fajar muncul ketika matahari 11,1 derajat di bawah ufuk. Persisnya adalah pada pukul 4.45, 44. Ya. Sementara itu, eh, azan resmi, official call to fajar atau prayernya itu, azannya itu di Al-Aqsa dikumandangkan pada pukul 4 lebih 43 detik, 4 pukul 4 menit 43 detik. Ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk, ya. Jadi artinya azan dikumandangkan 41 menit dan 1 detik sebelum fajar lahir. Ini sangat 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 serius sekali. Ya, makanya saya sangat apa ya, obses ya untuk melakukan penelitian ini dengan dan saya ingin apa ya, promosikan kehadiran fajar ternyata bervariasi setiap harinya, ya, bervariasi gitu, berfluktuasi gitu. Berdasarkan, jadi yang seperti tadi, kalau misalnya tanggal 3 Juli itu silakan dilihat di YouTube saya yang 3 Juli itu 11,4. Kemudian 4 Juli itu 9,9, 10 derajat ya. Kemudian 1 Agustus itu kalau nggak salah 10,7. Ya. Hari ini mundur lagi 12 Juli itu 11,1. Jadi berfluktuasi seperti itu. Ya itu memang saya juga baru menyadarinya setelah memiliki data yang real ini. Dari 5 benua itu baru saya sadar, oh ternyata berfluktuasi seperti itu. Nah, berdasarkan 2.200 data Twilight yang sudah saya miliki sekarang ini, dari 5 benua ya, average-nya itu, ratanya itu, eh, sudut kedalaman matahari pada saat fajar muncul itu adalah 12,5 derajat di bawah ufuk. Ya. Jadi ada yang tadi 11 derajat, 10 derajat gitu, tapi ada juga yang 14, 15, 16 gitu. Jadi nah itu di rata-rata. Itulah yang sedang saya, keadaan fajar itu berfluktuasi sehingga ratanya adalah ini. Jadi inilah yang sedang kita promosikan untuk digunakan sebagai kehadiran fajar global. Karena tidak ada kaitannya dengan lintang itu, tidak ada. Jadi kadang-kadang di lintang di satu hari yang sama ya, di lintang rendah itu misalnya cuma 10 derajat, 11 derajat. Nanti di lintang tinggi malah 15 derajat. Jadi tidak sama sekali tidak betul anggapan para ulama klasik yang menganggap bahwa di ekuator itu lebih dalam. Tidak, tidak. Ya, jadi itu ternyata betul-betul independen dengan terhadap kedudukan lintang dan bujur latitude-nya. Jadi maka dari itu ya terpaksa harus menggunakan harga rata. Inilah yang saya sedang promosikan. Intinya setidaknya jangan 18 derajat lah. Kalau Anda 18 derajat itu yang tadi seperti tadi itu, ya Al-Aqsa 41 menit terlalu awal. Bagaimana? Sholat kok Anda selesai sholat, fajarnya belum muncul. Aduh, masih kira-kira mungkin 10 menit lagi. Ya itulah. Nah, ada sekitar 30 hari data di sekitar Al-Aqsa ini. 30 hari, tapi itu bukan tidak dalam 1 bulan ya, ada Juli dan Agustus 2023. Nah, ini akan saya presentasikan. Nah, satu persatu gitu. Kedalaman matahari saat fajar muncul itu berkisar antara 9,2 derajat yang paling rendahnya itu sampai dengan 11,4 derajat. Minus 9,2 derajat sampai 11,4. Jadi ini selama 30 hari ini lebih rendah dari harga rata yang 12,5 derajat tadi itu.
Kemudian kondisi langitnya sangat bagus, sangat clear kan tadi bisa kelihatan, eh, memberikan kontras yang bagus antara backgroundnya langitnya, backgroundnya langit dan kemudian foregroundnya itu daratannya itu kan bagus sekali. Jadi eh, raw datanya apa data mentahnya itu merupakan video recording apa tuh rekaman video sehingga semua orang bisa melihat kehadiran Fajar itu dengan jelas. Tidak ada yang bisa membantah. Kalau Fajar belum muncul pada 16,5 derajat ya memang belum ada. Nah, gitu. Tapi begitu Fajar sudah muncul, eh, algoritma yang saya kembangkan sudah bisa mendeteksi, kemudian beberapa menit kemudian edge detection bisa mendeteksi dan mata bisa melihat. Itu. Saya akan presentasikan ini satu persatu dalam serial digital forensics ini. Nah, kemudian jadi ini hanya saja, hanya summarize saja, summary dari segala semuanya. Sampai setakat ini, sampai sepanjang ini, kami sudah menggunakan 5 teknik verifikasi. 5 teknik verifikasi. Pertama, foto aslinya, ya, foto aslinya. Tadi ada saya tunjukkan. Kemudian histogram spread analysis, itu kan pada yang tanggal 3 dan 4 Juli itu saya tunjukkan. 3D surface model juga di 3-4 Juli itu saya berikan ya. Kemudian Canny Edge Detection dengan platform GNU Octave atau MATLAB itu kan saya berikan untuk yang 1 Agustus yang kemarin. Kemudian sekarang Edge Detection dengan platform ImageJ, ini open source ya, ImageJ itu sudah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 teknik verifikasi. Kemudian kalau saya masukkan juga Saxon algorithm sebagai fokus utama penelitian saya apa yang saya gunakan, berarti kita sudah menggunakan 6 estimation model untuk mengkalkulasi kehadiran fajar itu. Ya, 6. Jadi saya betul-betul melakukan ini dengan sangat hati-hati sekali. Tapi dari ke-6 itu semuanya mengkonfirmasi bahwa astronomical dawn itu, fajar astronomi itu tidak ada. Dari 6 teknik yang tadi itu, ya, tidak ada. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman, saudara-saudara kita Muslim di seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia, bahwa ini persoalan yang sangat serius sekali. Kita sudah teracuni oleh konsep fajar astronomis yang di tesisnya diberikan oleh pastor Italia pada abad ke-16-an. Tapi ternyata itu barang itu tidak ada. Fajar sodik bukan fajar astronomis. Ini kesimpulannya. Ya. Ini demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.